Pembagian air ada dua macam, kalau tidak hati-hati kan diancam. Satu, air sedikit, air yang kurang, dari dua kula ditakar ditimbang. Air ini akan jadi mutan najis apabila sampai kejatuhan najis, walaupun rasa warna juga baunya tidak sampai berubah dari asalnya. Dan yang kedua, air banyak namanya, lebih dari dua kulah ukurannya. Air ini tidak jadi mutan najis apabila ia kejatuhan najis, kecuali apabila air itu telah berubah warna, rasa dan bau. Jadi kita itu akan membahas tentang air, karena air itu kita kalau tidak hati-hati akan diancam. Maksudnya penggunaan air itu harus tepat. Makanya kalau kita bikin WC itu juga itu hati-hati, karena kalau air itu nanti tidak suci kena pakaian untuk sholat, nanti sholatnya tidak alhamdulillah tidak sah nih. Maka di sini diterangkan bahwa air itu dibagi menjadi dua macam. Satu, air sedikit, namanya ma'ul qalil atau air sedikit. Air sedikit adalah air yang kurang dari dua kula. Itu namanya air sedikit. Air ini akan jadi mutan najis apabila sampai kejatuhan najis. Jadi dua kulah itu berapa ukurannya? Dua kulah adalah 60 cm tingginya, ke sampingnya 60 cm, ke panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Nah, itu ukuran dua kulah. Kalau tidak sampai dua kula atau lebih dari 60 cm itu, maka air itu kurang dari itu namanya air sedikit. Air sedikit ini kok kena najis, maka akan jadi air mutanajis. Mutanajis itu air yang kena najis. Jadi kalau jenengan di kamar mandi itu misalnya ukurannya kurang dari dua kula, 60 cm 60 cm, kok terus ada air kencing nyiprat ke situ walaupun sedikit ceret gitu, maka air semuanya itu akan jadi mutanajis, tidak sah untuk cebok. Kalau cebok bukan jadi suci, malah meratakan najis jadinya. Maka hati-hati. Kadang ada WC di sini, terus embernya di depannya malahan, terus ke bawah pula. Jadi langsung muncrat ke ember. Akhirnya embernya najis. Air di ember itu jadi najis, bukan mensucikan untuk cebok, tapi malah meratakan najisnya jadi kemana-mana. Itu. Maka kalau bisa di WC itu ukurannya besar. Jadi nanti ada air kencing misalnya nyiprat ke situ, bukan mutan najis kalau air banyak. Kalau air sedikit najis semua itu. Buat yang 1 meter kali 1 meter gitu kan, besar. Itu nanti walaupun nyiprat ke situ tidak najis. Tapi kalau kecil najis semua nanti. Nah, itu. Air itu akan jadi mutanajis apabila sampai kejatuhan najis, walaupun rasa, warna juga baunya tidak sampai berubah. Walaupun tidak berubah, maka itu tetap air yang mutanajis. Dipakai untuk wudhu tidak sah, untuk cebok malah jadi najis semua. Jadi nggak bisa dipakai itu air yang sudah kena najis itu. Ini yang pertama namanya air sedikit.
Kemudian yang kedua, air banyak. Air banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kolah. Nah, entah itu 1 meter kali 1 meter, 2 meter kali 1 meter, atau kolam renang seperti itu. Itu namanya air banyak. Air banyak adalah air yang lebih dari 2 kolah. Air ini tidak jadi mutanajis apabila ia kejatuhan najis. Jadi air ini tidak mutanajis. Misalnya, walaupun baknya agak di bawah, misalnya kecipratan air kencing itu, maka air yang banyak itu tidak mutanajis, tidak apa-apa. Dipakai untuk wudhu nggak apa-apa. Kecuali apabila air itu sudah berubah warna, rasa, dan bau, berubah tiganya, maka air itu akan jadi mutanajis. Misalnya ukuran 1 meter, tapi dikei telepong sapi 1 ember, kan itu. Warnanya jadi kuning kayak pola. Baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah. Nah, itu mutanajis. Tapi kalau air 1 meter misalnya ada belek cecek satu masuk beleng, itu kan belek cocok itu kan kecil ya, mendil. Itu warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah, ambil saja daun cecek itu dibuang, maka airnya tetap suci. Makanya penting bikin bak itu yang agak besar, terus hati-hati sekali dalam pemakaian air. Terus kalau pembagian air selanjutnya ada mutanajis. Air mutanajis itu air yang bersih, suci tapi terkena najis. Ada lagi air mustakmal. Air mustakmal, ibu-ibu pakai air mustakmal itu suci, tidak mensucikan, ya. Jenengan habis wudhu dipakai untuk wudhu, di bawahnya sisanya itu namanya air mustakmal. Dipakai wudhu lagi nggak boleh. Suci tapi tidak mensucikan. Bisanya nanti nggak mustakmal, dicampur dengan air yang lain lebih dari 2 kolah, nanti tidak mustakmal lagi. Sama dengan mutanajis tadi, air mutanajis sedikit nanti digabungkan jadi air mutanajis yang banyak, warna rasa baunya kok tetap bau air, bukan bau yang mencampuri itu, maka jadi suci kembali. Itu yang kedua, air suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal, ya. Kemudian air yang tercampur dengan barang suci tapi berubah. Air mutaghayyir namanya. Air yang berubah karena dicampuri dengan barang-barang yang suci, seperti dicampuri teh, dicampur kopi, campur lagi susu, itu namanya air suci tapi tidak mensucikan. Jadi dipakai minum boleh, halal, tapi kalau kopi kok gawe wudu, itu tidak sah, kan? Malah tidak ngantuk nanti habis wudu. Teh dipakai untuk wudhu tidak sah. Atau air yang dicampur dengan sabun sehingga berubah, itu kan warnanya, rasanya, baunya berubah. Itu air sabun tidak boleh untuk wudhu atau mandi besar. Nah, kalau gimana Pak? Kalau air budak banjir, itu tidak apa-apa. Itu tetap suci mensucikan. Karena namanya air itu memang istrinya adalah tanah. Jadi air campur dengan tanah itu memang sudah sifatnya. Maka perubahan dengan tanah itu tidak apa-apa. Itu air mutaghayyir. Air lagi yang suci tidak mensucikan adalah air buah-buahan.
seperti banyu klopo, air tebu. Air tebu walaupun banyak 1 ember dipakai untuk wudhu maka tidak sah, kan? Nah, buat kumur langsung dilek gitu madu. Atau air jambu, air bengkoan, air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan. Dalam pemakaian air ini harus hati-hati sekali, terutama kita di dalam istinja atau di WC, Bu. WC itu kadang membuatnya harus mikir dulu juga. Kadang WC-nya di sini kok tempat ceboknya di sebelah kiri. Ini kan nek cawe juga tangan tengen toh gini. Ngambil tangan kiri terus yang guwili itu tangan kanan. Nah, itu nggak benar. Terus kalau kita buang air juga di WC yang model sekarang ini hati-hati. Karena kalau seharusnya kudune katoknya dicopot, katoknya itu dicopot, soalnya biasanya nyiprat ya kan, seret, nunggu pemenang wong wedok, nek wong lanang kan bisa diarahkan, seret mana di pinggirnya, nek wong wedok kadang kan nggak bisa diarahkan, jadi harus goyang-goyang badannya. Nah itu hati-hati karena satu tetes itu akan menjadi terkena najis kita. Makanya kalau bagus itu di agak dalam. Ini klosetnya, ininya agak tinggi gitu, sehingga mungkin jauh ke bawah. Itu enggak nyiprat ke pantat lagi. Nah, biasanya kita nyiprat ke pantat lagi. Makanya kalau buang air itu seharusnya celananya memang dilepas. Kalau diplotrok gitu, kemudian nanti yang dianu kan kecipratannya bokongnya itu nggak bisa disiram jadinya. Makanya saya itu punya WC yang dudukan itu aman, karena harus dilepas celananya. Itu aman artinya cipratannya, cipratan apa bahasa Indonesianya? Apa cipratan? Oh, perciannya. Kok ya pinter. Perciannya itu nanti akan tidak ke atas lagi kalau wis yang diduduk itu kan. Nah, hati-hati pokoknya dalam air itu karena sangat berbahaya. Gara-gara air ini akhirnya nyiprat ke bokongnya tidak disiram, nanti akan menjadi kena najis. Nanti sholat kok membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Akhirnya walaupun sholat dianggap tidak sah. Nah, ini yang membahayakan kita. Kecuali bila air itu telah berubah warna, rasa dan bau. Air banyak itu tidak najis walaupun kejatuhan najis, kecuali apabila berubah warna, rasa dan baunya. Sak kolam renang gede ini semono kae, tapi kejatuhan telek uang itu ya nggak najis, nggak apa-apa. Kalau cuman segini kan nggak berubah, itu besar sakilan ini berubah nggak? Kolam sebesar Bu Ratna itu kan nggak berubah. Kalau nggak berubah nggak apa-apa. Risi, Pak. Nggih. Gisi nomor risi. Ya. Kalau zaman biyen Blumbang, ya waktu kita masih zaman dahulu kan, kadang-kadang di Blumbang itu sambil cuci muka itu digini-ginikan dulu. Mau kumur itu diginikan dulu baru. Nah, karena ini ada ampas-ampasnya itu. Kerampul. Nah, itu zaman dulu. Sekarang insya Allah sudah bersih-bersih semua. Ya.
Lah, air banyak itu tetap saja akan jadi mutanajis kalau warna, rasa, baunya berubah. Sak kolam renang situ tapi dikasih teletong 1 truk misalnya kan, atau dikasih teletong 3 angkong, no, wis berubah. Nah, itu berubah. Maka itu sudah jadi air yang mutanajis. Tapi kolah seperti itu kok mingguyui wong-wong carcur nang jero. Itu nggak apa-apa kalau nggak berubah, nggak pesing. Untuk wudhu tetap sah. Ratusan orang nih, kalau nyatanya nggak pesing kok, nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi kalau cukup, wah muni pesing ya, wah ini berarti sudah berubah, maka tidak boleh untuk berwudu, untuk mandi besar dan sebagainya. Nah itulah untuk pembagian air.